Ya bisa di cover sama SCF kan gitu kan. Iya. Tapi belum tentu di approve nanti sama SCF kalau customernya tertentu kan gitu. Iya. Nah, begitupun perusahaan itu tidak akan berjalan normal, baik itu di produksinya, di SDM, di logistik, kalau cash flow ini tidak berjalan normal. Jadi, Provisi ya kalau iya, nggak salah Pak. Pak ya tadi. Betul, Pak. Kita Jadi bicara ya. all in, Pak. All in Udah kita tawarkan Jadi all nggak in. Ini kan kita vendor itu ada BUMN atau swasta, itu boleh ya Pak ya kemanapun? Boleh, Pak. Boleh, Pak, ya? Ya, boleh. Apakah yang tadi disebutkan oleh Bapak ya, yang ACS itu bentuknya hutang atau biaya dibayar di muka atau Biaya bentuknya dibayar di di muka? Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur logistik semuanya di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Kita ketemu di profil bisnis yang kita hadirkan satu perbankan yang cukup familiar, tetapi ada sesuatu yang menarik yang bisa kita telusuri tentang sebuah servis produk perbankan buat Anda semuanya, buat kita Terutama semuanya, khususnya logistik ya. teman-teman logistik. Hadir di sini saya didampingi ketum kita yang luar biasa, Selamat menyelamatkan siang. Sebastian Wibisono. Siang, Tum. Selamat siang semua Bu. Selamat Terima siang kasih Pak. waktunya. Ya. Kemudian dari narasumber dari Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. hadir di tengah-tengah kita. Kami panggilnya Pak Dani. Nama lengkapnya Bapak Kurnia Ramdhani sebagai Transaction siang. Banking Department Head di Regional Office Surabaya. Selamat datang, Pak Dani. Selamat datang Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak, udah diundang. Ya, kemudian satu lagi ini Sri Kandinya BRI di Perak. Sri Kandi BRI Perak. Kami manggilnya Bu Nunung, nama gaulnya. Gaul Bapak. Nama gaulnya, nama artisnya adalah Budiah Nurbayati. Nurbuati. Mohon Terima maaf. kasih Pak udah dikasih kesempatan di sini. Terima kasih, selamat datang Ibu sebagai Funding Transaction Manager di branch cabang di Tanjung Perak. Ini kesempatan luar biasa hasil dari diskusi-diskusi kita ya, Tum, Ya. terkait bagaimana kita memberikan kemudahan buat anggota semuanya terkait sama perbankan. Ini cukup menarik. Dan setelah kita kenalkan ini, ada satu tampilan video yang bisa kita saksikan bersama. Kita mulai. BRI terus berinovasi dengan menyediakan berbagai produk serta layanan inovatif untuk mendukung transaksi bisnis perdagangan internasional maupun domestik, salah satunya melalui produk supply chain financing. Supply chain financing adalah solusi pembiayaan kepada perusahaan anchor dan perusahaan supplier, distributor atau agen, maupun end user yang terikat pada supply chain proses. Dengan BRI Supply Chain Financing, nasabah memiliki fleksibilitas dan dapat mengoptimalkan working capital dalam pembayaran tanpa mengorbankan aruskan supplier atau buyer. Layanan SCF terdiri dari SCF AR dan SCF AP. SCF Account Receivable diperuntukkan bagi perusahaan anchor atau seller. Sedangkan SCF Account Payable diberikan kepada perusahaan anchor atau buyer. Beragam keuntungan bagi nasabah BRI Supply Chain Financing adalah suku bunga yang kompetitif dan dilayani di seluruh unit kerja Bank BRI. Besarnya invoice yang dapat diambil alih oleh Bank BRI maksimal 100% dari nilai invoice. Invoice tersebut merupakan dokumen yang menyatakan telah terdeliverinya suatu kontrak jual beli yang terkait perusahaan anchor. Jangka waktu BRI SCF yang dapat diberikan maksimal 180 hari. Proses layanan BRI SCF yang relatif mudah dan cepat memberikan dukungan besar untuk perkembangan bisnis nasabah. BRI Supply Chain Financing merupakan solusi bisnis yang menjadikan proses bisnis lebih efisien, tepat, dan cepat. Dengan dukungan BRI Supply Chain Financing mengantar bisnis nasabah menuju kesuksesan.
Karena sudah banyak beredar beberapa produk yang sejenis tapi tidak kompetitif, sehingga banyak hal teman-teman mengesampingkan layanan seperti ini. Hadir di tengah kita siang hari ini dari BRI dengan servis layanan yang namanya Supply Chain Financing. Pak Dani dan Bu Nunung nih. Jadi Pak Ketum, kita diskusi, kita sharekan ke teman-teman di teman-teman anggota Alfi kita diskusi di rumah logistik ini. Monggo Pak Dani, kira-kira apa dan bagaimana tentang supply chain financing yang dirilis oleh Bank Rakyat Indonesia? Baik, terima kasih Pak Iko, Pak Wibi. Izin ya Pak ya, kami dari BRI Pak. Sebelum ke produk, mungkin saya mau menjelaskan sedikit terkait bahwa yang terpenting dari siklus bisnis atau suatu perusahaan itu kan aliran cash flow ya Pak. Kalau diibaratkan tubuh kita, itu ada organ, ada jantung, ada ginjal, dan ada paru-paru dan lain-lain. Ini tidak akan berfungsi kalau aliran darah tidak normal. Nah, begitupun perusahaan itu tidak akan berjalan normal, baik itu di produksinya, di SDM, di logistik, kalau cash flow ini tidak berjalan normal. Jadi memang cash flow ini ibarat aliran darah dalam tubuh kita. Nah, ketika itu terhambat, maka akan terjadi suatu masalah. Nah, SCF ini hadir untuk memperlancar aliran cash flow tadi Pak, di mana terkadang baik dari sisi supplier ataupun dari sisi buyer itu kita mendapatkan kondisi mereka harus bayar dengan tempo kan Pak ya. Nah, dari sini tempo, lalu kemudian ada mismatch. Nah, di situ kami hadir Pak. Jadi SCF ini hadir untuk memberikan solusi menjadi dana talang atau anjak piutang, di mana kami yang nanti akan membayarkan terlebih dahulu baik itu ke supplier maupun ke buyer, untuk selanjutnya nanti diselesaikan setelah principal atau anchor ini memiliki dana untuk dibayarkan. Kurang lebih gitu Pak. Jadi SCF ini semacam dana talang gitu. Semacam dana talang gitu. Dan ini based on invoicing bisa ya Pak? Iya, nanti nilainya atau besaran yang berapa yang harus akan dirilis tadi itu adalah berdasarkan nilai invoice yang diterima oleh principal. Gitu. Flow-nya bagaimana nih Pak? Nah, teman-teman pasti nanya nih. Sebenarnya syaratnya yang itu minta sama teman-teman ini, produknya itu sebetulnya apa yang menjadi keunggulannya? Seperti mungkin syarat atau mungkin bunga. Syaratnya mudah atau bunganya bagus. Iya kan, mungkin ya. Mungkin ya. Kompetitif. Sehingga jadi menarik gitu dari supply chain ini. Ya, baik. Jadi beberapa keunggulan dari SCF ini, satu adalah dari suku bunga Pak ya, itu udah pasti suku bunga ini di bawah suku bunganya kredit. Nah, kalau kredit di antara 10, 11, 12, nah ini di bawah 10% Pak. Bahkan dengan nilai kreditnya yang berapa, tidak besar ya, misalnya di bawah 5M atau 6M itu kan. Iya, betul Pak. Oh, gitu ya. Kalau kredit di bawah 5M kan sekarang 12-13 Pak ya. Nah, sementara kalau supply chain financing ini bisa di bawah 9% Pak. Nah, ini yang itu pun sudah include provisi ya kalau nggak salah Pak ya tadi. Betul Pak. Kita jadi ya. all in Pak. All in kita tawarkan all in. Enggak 9,5 lagi. Iya, enggak 9,5 lagi. Jadi udah include provisi. Itu sangat murah lah. Bisa untuk mereduce cost ya Pak ya dari teman-teman yang mungkin selama ini menikmati kredit di atas 12%. Nah, dengan SCF ini akan meringankan untuk pembayaran bunga Pak. Yang kedua dari sisi agunan Pak. Agunan dari SCF ini tidak harus 1:1. Kalau kredit kan 1:1, punya agunan 1M dapat 1M. Nah, kalau SCF ini itu minimal kita syaratkan itu di 30% Pak. Jadi di 30% agunan dengan 30% dapat pembiayaan atau SCF sebesar 100%. Jadi sebentar gini nih. Agunan 30%. Ini kita agunan berarti berbentuk uang disimpan di BRI melalui deposito atau di rekening koran aja. Nah, agunannya itu bisa berupa
fix aset boleh, terus kemudian deposito boleh, di giro boleh, di tabungan boleh yang kita blokir. Nah, lalu kemudian nanti kita cairkan dalam bentuk SCF ini 100% gitu Pak. Jadi dari nilai invoice. Nah, sebelumnya memang nanti kita akan set up dulu nih Pak. Set up facility, kebutuhan dari prinsipal ini berapa sih? Dalam sebulan kira-kira plafon yang kita average berapa sih? Oh, saya mungkin maksimal selama sebulan 10 miliar. 10 miliar misalkan. Oke, kalau 10 miliar berarti nanti kita mintakan agunan sebesar 30%-nya Pak. Oke. 30%. Tapi tidak harus berbentuk aset. Itu yang Tidak menarik harus, Pak. iya, Iya, iya. itu yang menarik. Saya kan tidak perlu memberikan sertifikat. Betul. Jadi berbentuk dana tunai pun itu sudah Bisa. menjadi jaminan. Betul. Gitu. Bisa. Jadi lebih praktis lah ya Pak ya. Ini Dulur Logistik nih mulai berhitung nih. Ya kan? Coba tulis tadi yang detail-detail Iya, tuh. iya, iya. Bunga 9%, ya kan? Agunan 30%, ya kan? Bisa dicairkan atau menjadi untuk 100%. Kemudian mekanismenya bisa. Untuk mekanisme lebih mudah lagi Pak. Nah. Kalau selama ini kredit kita harus pencairan dan lain-lain dengan melampirkan hard copy kan Pak, persyaratan. Nah, ini nanti kita akan sistem pasang namanya CBM Pak, Corporate Billing Management. Apa itu Pak? Nah, CBM ini sistem yang memungkinkan untuk mengupload invoice ke sistem itu, lalu kemudian dilakukan approval baik di sisi prinsipal maupun di sisi bank. Nanti uang cair langsung ke rekening Pak. ke rekening si vendor ini Ke Pak, rekening yang vendor. sudah kami Jadi tunjuk ada ya. Betul. satu aplikasi kita user atau customer kita memasukkan di situ. Betul. Invoicingnya di attach di sana, Ya, di-upload. Cukup di-upload aja. Oke. Lalu kemudian mungkin di prinsipal kan ada berjenjang ya Pak Ya, ya. Ada ada maker, step. ada Checker. signer, Ada checker, checker, Iya, betul. approval di prinsipal, lalu kemudian kita cek, approve di kita, maka uang itu otomatis langsung cair Berapa langsung. lama proses verifikasi? Verifikasi itu kalau pagi-pagi di upload, Ya. siang sore udah cair Pak. Tapi kalau sore di upload, mungkin besok pagi cairnya Pak. Jadi dalam Jadi tempo waktu jam ya, Iya. bukan Ya, hari ya. nggak perlu Dan proses tidak itu. perlu riwa-riwi kan Pak. Iya, karena sudah terverifikasi di awal Betul. kan, secara corporate-nya, profilnya bagaimana dan lain-lainnya, dan agunannya udah jelaskan gitu kan. Baru nanti proses yang terverifikasi per invoice itu prosesnya jam-jaman itu tadi ya, Bu, ya. Betul. Jadi nggak perlu lama. Cukup benar itu. Jadi gini Pak, jadi saya juga ingin bicara dulu terkait dengan core bisnis kita, Yeah. di operationnya seperti apa. Jadi kami ini sebetulnya memang seperti logistik tapi juga pembiayaan ya sekarang. Nah, Iya kan? Nah, ini yang menariknya di Gimana sini ini, Pak. Pak? Nah, Iya, supaya iya. kita bisa mematchingkan antara produk BRI dengan apa yang dibutuhkan oleh Iya. teman-teman logistik kita. setuju. Jadi kadang-kadang dalam satu paket pekerjaan Pak, kita harus membayar terlebih Membiayai dahulu dulu. untuk biaya pelayaran, untuk biaya penumpukannya di terminal ya, bahkan trackingnya juga. Nah, ini semua di depan Pak. Kita belum bikin invoice, Iya, ya kan kita sudah sudah harus jalan. mengeluarkan dana ini. Oh, oke. Nah, jadi saya tadi tertariknya kita tidak perlu ribet harus bawa aset. Ya. Saya punya uang 2 miliar, tapi saya bisa Memutarkan. akomodasi dana sekitar 6 miliar gitu ya Pak ya. Iya. Betul nggak Pak? 30% kan ya Pak ya yang tadi Iya. Bapak bilang. Nah, kita ngomong awang-awang nih Pak. Ya. Dengan bunga 9% dibagi 12 Ya, 9% kan per tahun. per tahun kan, Iya. dibagi 12 itu Iya. pun sudah provisi, itu kan Betul. sangat menarik ya. Iya. Karena kan rata-rata kalau kita bicara pinjaman bank satu aset, kedua kalau dia bawah 5M itu pasti 12%. Ya itu sudah cukup 5% selisihnya Pak. Iya. Sudah cukup besar ya kan, 4 atau 5%. Lumayan Untuk karyawan. dan satu kedua yang kedua kita juga Pak, kalau saya mau nanya nih, ini kan kita vendor itu ada BUMN atau swasta, itu boleh ya Pak ya kemanapun? Boleh Pak. Boleh, Pak, ya? Ya boleh. Asal berbentuk PT dan bonafit ya Pak ya. Oke. Atau customer kita itu perlu diverifikasi juga nggak oleh pihak BRI? Iya. Profil customer Profil yang di- customer iya. maksudnya. Ya, jadi BUMN, nanti di BUMN. awal pada saat setup facility itu nanti kita tentukan nih invoice dari perusahaan mana aja yang mau Yang kita bisa purchase. dibiayai gitu ya. biayai. Oh, berarti tetap diverifikasi. Verifikasi nanti sesuai dengan biasanya historical Pak. Yang penting selama ini pembayarannya lancar. Nah, artinya secara historical kan udah aman ya Pak, udah clear, udah kelihatan. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai vendor yang akan kita purchase invoice-nya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya ada customer atau vendor baru didaftarkan kembali.
Iya, nanti kalau Diajukan. ada diajukan karena Pay system tadi si betul di PA system. Jadi nanti kita pastikan dari awal memang invoice dari perusahaan mana aja nih yang mau dimasukkan. apa sebagai kriteria yang sekiranya misalnya nih ujung-ujung nggak di-approve kayak gitu tuh. Iya. Lebih ke historical aja sih Pak, dimana bahwa perusahaan itu memang secara catatan perbankan atau secara historical selama ini pembayarannya lancar ke prinsipalnya gitu Pak. Berarti kan artinya secara karakter, secara kapasiti perusahaan itu udah selama ini memang bagus. Iya. Pak, saya mau nanya nih, dengan jaminan 2 miliar misalnya ya, dengan keluar ini kan ada resiko yang akan ditanggung bank ya, rasionya pasti akan ada resiko. Ya, ini yang kita takutnya itu kan, apakah nanti Bapak juga memantau laporan keuangan kami terus menerus atau bagaimana Pak ya? Karena khawatirnya kan mengeluarkan jaminan 2M tapi saya bisa mengeluarkan 6M. Tentunya kan di situ ya ada dispute resikonya yang harus. Apakah itu juga seribet itu Pak, nanti laporan keuangan harus di checklist oleh BRI setiap bulan atau bagaimana? Enggak Pak. Jadi kalau laporan keuangan hanya pada saat analisa awal, lalu kemudian nanti pada saat perpanjangan. Jadi pada saat ulang tahun. Iya. Jadi pada saat awal dan ulang tahun gitu ya. Jadi nggak setiap bulan misalnya nih Pak, saya omset turun nih bulan ini nih. Nah, itu jadi masalah misalnya. Karena kan bisnis ini bisa fluktuatif setiap bulannya. Kadang naik, kadang turun gitu loh. Ada seasonnya Kita juga. khawatirnya dengan model pembiayaan seperti itu kita tetap dipantau setiap bulannya dari laporan keuangan kita. Kalau pantau bener-bener pantau gimana enggak sih Pak? Jadi Berarti sifatnya di awal dan di akhir ya. ya mungkin sifatnya 3 bulan sekali kami main review. Kemudian Kalau kita rugi Pak di akhir Pak, perusahaan, itu gimana? kemudian rugi di akhir maksudnya gini, apakah akhirnya tidak mampu membayar Rugi atau dalam artian secara omset mungkin sepi, turun tapi tetap akan jalan di 2000 maksudnya di tahun berikutnya. Nah, sebenarnya keunggulan dari SCF ini itu kan kita hanya membiayai atau mempurchase tagihan yang sudah jadi invoice yang sudah berjalan. Artinya omset tadi memang yang sudah masuk ke dalam hitungan kami, Pak. Jadi kalaupun omset turun kan memang kita tidak membiayai seluruh seluruh bisnis, Pak. Tapi hanya barometer penilaian Pak ya untuk dapat berlanjut di pembiayaan tahun berikutnya. Enggak Pak, itu istilahnya paling nanti berapa nih tahun depan invoice yang mau diambil, perkiraan itu aja. Jadi kalau terjadi penurunan ya mungkin plafonnya aja turun, tapi untuk perusahaan-perusahaan invoice yang kita ambil tetap yang didaftarkan di awal. Nah, apakah itu hanya berdasarkan invoice saja? Mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak berdasarkan invoice bisa nggak di-cover? Jadi kalau untuk pencairan itu cukup nanti melampirkan invoice, terus kemudian ada PO atau DO ya Pak ya, nanti surat jalan gitu Pak. Itu aja sih Pak sebenarnya, nanti sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Itu sebagai syarat untuk mencairkan. Nah, untuk analisa awal, pendapatan plafon dan lain-lain itu melibatkan laporan keuangan, akte pendirian, terus kemudian legalitas gitu Pak. Standar lah ya. Standar lah ya. Cukup menarik sih sebenarnya kalau saya mirip lihat. kredit aja. Cuman tadi itu Pak, agunan, suku bunga, itu sangat murah. Itu sebenarnya normalnya itu di atas 9 Pak, tapi khusus anggota Alfi kita kasih di bawah 9%. Syukur-syukur bisa di bawah lagi ya. Amin. Saya mau nanya nih, saya open aja ya, di terminal ini kan kita tadi saya udah bilang di awal ya bahwa ada produk auto collection ya. Jadi otomatis kita bermain dengan waktu ya di depan di terminal ini yang di terminal. Itu bisa nggak produk itu di cover? Ya, Pak. Iya, kan invoice juga itu. Iya. Jadi kita nggak ngeluarin terminal kontainer itu. Jadi SCF ini kan ada dua sisi Pak. Ada sisi tadi piutang tagihan. Yang kedua ada sisi hutang Pak. Hutang. Nah, kalau tadi tagihan berarti sudah sesuatu yang sudah dilakukan ya Pak. Nah, kalau hutang ini berarti apakah yang tadi disebutkan oleh Bapak ya, yang ACS itu bentuknya hutang atau biaya dibayar di muka atau bentuknya di muka ya. Biaya dibayar di muka artinya
tagihan yang muncul sebelum prestasi sebetulnya Pak ya. Betul. Oke, Betul. itu mungkin kami akan golongkan ke dalam ke KMK pre-financing Pak nantinya. Bukan Dana di talang, SCF. bukan di SCF. Oh, ini. Kecuali kalau Ya. sudah jadi hutang tuh artinya mereka sudah ngirim barang ke kita belum bayar. Iya, iya. Ini pekerjaannya harus Prestasi. diselesaikan dulu Pak. Betul. Ya. Kalau auto collection yang sekarang banyak teman-teman di anggota agak mengeluh karena kan Iya. harus di depan, Bayar itu duluan. bayar duluan Iya. gitu ya. Jadi bayar di muka ya bahasa di Ya itu banknya. tadi fungsinya terakhir, ya bukan terakhir ya, selama ini Alfi atau teman-teman logistik ini menjadi salah satu divisi pembiayaan. Iya 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 iya. Karena itu tadi nalangi Pak. nalangin semua. Jadi kalau kita ngomong produk kontainer nih, Iya. keluar dari kapal, Iya. ini mungkin produk ini bisa dipakai untuk trackingnya aja. Iya. Setelah selesai pengiriman ke user atau penerima, Terima. iya kan? Tapi untuk produk terminal kelihatannya nggak bisa Belum nih, bisa. Ya, belum bisa ya. Belum bisa. Nanti kita Iya. coba buatkan Pak ya. Iya. Produk Karena siapa tahu sebetulnya cocok. Bottlenecknya sebetulnya di situ Pak. Di situ ya. Di situ karena di situ biaya yang cukup besar dan sebetulnya ini yang menarik di situ. Ketika orang besok Perlu. ada dokumen baru Iya. harus mengeluarkan, Betul. belum selesai, besok sudah datang lagi nih. Iya. Iya. Nah, sehingga saya kalau ke bank nggak ada Iya. bunganya Jadi kegedean. bukan invoice yang rilis jatuhnya. Iya. Kan belum jadi invoice Belum kan jadi invoice. cost. Cost. Nah, ini yang menjadi kita Ya, semuanya ya, nih. iya, oke. Perusahaan logistik, jasa logistik bertambah menjadi jasa Dan- pembiayaan. Jasa Betul. pembiayaan. Dan Itu yang maksud kami. dan memang bikin- nggak ada bunga ya Pak Dan nggak ada Iko ya, bunga. extra bill. Oke. Tapi kan Itu. ini yang menariknya bunganya di luar dari rate rata-rata bank Iya, punya iya. suku bunga kredit gitu loh. Iya. Paling nggak kalau sekarang kita ngomong volume, ini bisa bisa Benar, mengefisienkan efisien. bunganya gitu loh Pak gitu. Tapi biasanya Pak kalau dari awal sampai akhir ya prosesnya itu walaupun di dalam pelabuhan itu TOP-nya berapa lama ya Pak? Maksudnya Dari dari Bapak invoice pembayaran ini ya. dari customer ya. Iya, dari Itu tergantung term dari of B2B juga sih Bu. Iya. Karena kami kan juga ini bukan standar perusahaan besar ya. Ada yang besar, ada yang UMKM. Jadi kadang-kadang kita juga lebih privilege ke B2B bisnis ya, hubungan ya. Iya. Bisa ada yang memang 2 minggu, bisa ada yang juga 1 berbulan-bulan gitu loh. Makanya ini sangat dibutuhkan sebetulnya. Jadi memang nggak bisa kita pastikan rata-rata TOP-nya, oh ini pasti rata-rata 2 bulan, nggak bisa juga. Kita nggak bisa baca juga di situ. Karena ini tergantung dari B2B tadi saya bilang. Dan ya, itu hubungan. menjadi salah satu senjatanya customer untuk membandingkan kita dengan yang lain-lainnya. Betul. Itu loh Pak bisa 2 bulan. Nah, Woi, kenapa kok kamu nggak siapa bisa? yang biayain kan Gitu itu? loh. Kalau pilihannya Gitu. 2 bulan, pilihannya pakai SCF ini Pak. Tapi bunganya Ya dibebankan kepada Maksudnya customernya rate Bapak. Sama sih Pak ya sebenarnya. Dihitung bulan ya, kalau 2 Iya. bulan ya tinggal tadi Iya, hitungan- 9% dibagi 12 dikali 2. tetap 9% itu kan hitungan 1 1 tahun, tahun Pak. iya. Enggak, maksudnya yang bukan pembiayaan tadi Ibu apa KMM ya? Pri. Oh, bukan, ya tetap pakai SCF. Ah. Cuman ngelihat apa namanya term of payment-nya aja. Ketika itu Oh. melihat ini kan invoice itu sebenarnya yang bisa kita biayai. Jadi invoice-nya dirilis dulu. Kemudian keluar uangnya kita buat bayarin kos-kos itu tadi. Ya. Kan gitu Gimana tuh saya nggak ngerti tuh maksudnya tuh. Untuk yang mana? Ini yang untuk Pelindo toh? Pelindo. Iya. Biaya Pembiayaan di Iya, awal. yang uang betul. muka tadi. Ya, untuk Iya. yang ACS tadi kelihatannya saya harus bikin produk yang pas Iya, Pak. itu loh. Karena belum karena ini posisinya adalah pre-financing ya Pak. Pre-financing, Jadi pembiayaan sebelum dilakukannya Ini kalau saya nggak investment. salah ya, mungkin bisa aja Pak. Kita butuh modal nih, tapi kita Iya. bayarin dulu nih sama Iya. kita. Ini baru kita klaim ke Klaim Iya. ke Bapak itu. kan gitu ya maksudnya ya. Iya. Baru bisa dia bayar. Betul. Tapi bayarnya nggak bisa misalnya ke terminal. Iya, bayar ke kita yang Bayarnya bayar ke ke kita. terminal. Gitu kan? Iya, iya, Gitu. iya, menggantikan uang Bapak yang terpakai. Betul. Iya. Ya mungkin hanya bermain di waktu tuh. Iya. Waktunya kalau invoice-nya Betul. setelah pekerjaan selesai final, kita invoice, Mm-mm. kita rilis invoice-nya sebelum final Iya. selesai, biar untuk bisa cair untuk cover ini dulu kan gitu. Iya, betul. Akal-akalnya begitu. Soalnya paling berat bebannya di teman-teman logistik, bukan jasa logistik. Jasa logistik itu teknisnya menguasai semua. Iya, iya. Permasalahannya sing biayai siapa? Iya, modal ya. Modal itu. Modal. Karena biasanya di sana 3 bulan Pak, biasa 2 bulan ngeri udah Iya. gitu ya. Dapat apa kita akhirnya? Sama juga Pak, kalau jasa tracking itu kan tergantung dari B2B juga. Iya. Ada yang memang langsung bayar. Iya, iya, iya. Ada yang juga karena kita sudah langganan itu bisa 2 bulan atau Iya, 3 iya. bulan.
Jadi memang yang sekarang jadi permasalahan ini titik poinnya ya di terminal ya. Iya. Bayarnya di depan Karena itu harus di tadi. depan, dan nanti kalau volume besar uang berarti kan semakin besar Iya. yang harus dikeluarkan. Di terminal kan nggak ada Gitu. bayar mundur, Pak. Iya. Mau udara mau laut di depan semuanya. Betul. Dan kalau di bidang perkreditan, pengeluaran untuk biaya Iya. ini berarti masuknya ke kredit modal kerja sebetulnya, Pak. Iya, Jadi betul. dana talang ini salah satunya adalah untuk biaya persediaan dan biaya. Betul. Jadi betul. untuk biaya dibayar muka, terus kemudian persediaan itu masuknya ke ranah kredit. Jadi memang kita harus bikin satu skim khusus kredit untuk dana talang membiayai Seperti ini ya Dengan uang model yang syarat pecah tadi, dengan Pak. modal Iya, syarat iya. seperti SCF SCF berkembang, diringankan. Pak. Iya, Iya. Mungkin berkembang tetap ya. produknya SCF karena Nah, terkait itu. sama supply chains. Iya, iya. Cuma ranahnya diperlebar. Ya. Bukan di tengah ke akhir, tapi dari awal ke tengah juga di cover juga. Wah, keren banget. Betul. Karena Kalau modal pasti kerja pakai. PRK Dan itu ini betul-betul kan sudah umum membantu. ya, sudah umum. Betul membantu. Benar-benar yang diperlukan rasanya. Itu diperlukan. Oh, iya, iya. Sekarang itu kan yang susah adalah tagihan mundur, Bu. Ya bisa di cover sama SCF kan gitu kan. Iya. Tapi belum tentu di approve nanti sama SCF kalau customernya tertentu kan gitu. Iya, iya. Nah, kalau udah di cover dari awal, ada garantinya. Otomatis akan mudah terselesaikan. Gitu. Ini pengembangan. Ini sekalian buat kita ya. Iya. Kita bikin. Ya kita sharing ya Pak diskusi Iya. ya. Siap. Jadi kadang-kadang kan ekosistem logistik ini memang harus tahu produk Paham apa, profilnya. Iya, sehingga prosesnya. poinnya sasaran SLP ini bisa masuk Udah nyampe. Ya. Tepat Karena sasaran sebetulnya kalau istilahnya, itu Pak. bisa produk itu ya dengan bunga segitu, Iya. saya yakin Pak, Iya. teman-teman pasti akan ngambil. Kendala yang kami selalu tawarkan ke teman-teman anggota itu satu aset, ya kan? Iya. Kalau modal kerja PRK ya Pak. Iya. Kedua bunga. Betul. Ya, karena tadi saya bilang jadi untuk pembayaran DTS atau bahasanya kita DTS Pak, dana talangan sementara ya. Itu nggak ada bunga gitu loh. Jadi sekarang industri itu udah pinter gitu sekarang ya. Kita ini benar-benar diperlakukan untuk bisa cover, ya kan? Meng-cover- Masalahnya meng-covernya dan mereka. biayanya. Meng-cover Ketika di mereka. lapangan sampai barang itu datang ke pabrik Betul. atau ke penerima gitu, Pak. Iya. Gitu. Dan ini memang selalu jadi masalah ya Iya, di teman-teman di ya. semua. Mm-mm. Di semua yang berkait sama supply chain. Supply chain. Gitu. Karena ya pasti dana talangan toleh kanan kiri. Seperti Iya, begitu iya, semuanya. iya, iya. Karena udah diminta kita itu bisnis logistik apa bisnis dana talangan Iya. sih, gitu. Kalau yang Aduh. ekspor impor mungkin itu tadi kendala Pak. Tapi kalau untuk yang domestik ya Pak ya, itu masih bisa berjalan Iya. Pak. Domestik kalau yang untuk kontainer enggak, tapi kalau termin kapal besi atau Iya. tongkang ini bisa Pak. Bisa misalnya teman-teman kita juga ada sebagian yang bermain, Yang bermain di di sana. intersuler ya Pak ya. Jadi kalau tongkang kan lebih ke swasta. Jadi ada termin ya. Iya. Nah, termin misalnya DP sebelum muat itu ada Iya. 25%. Nah, itu kan bisa ya. Bisa kita bayarkan terlebih dahulu. Nanti setelah berita acara berjalan itu harus dibayar sampai sana, itu bisa Iya. dialihkan. Jadi memang ada beberapa produk yang bisa Diaplikasikan. produk logistik kami ya yang bisa masuk ya. Ada juga yang memang belum ya, belum bisa masuk ya Pak ya. Di Ya, baik, Pak. Jadi di ranah trade ini juga mungkin selain prinsipal perusahaan forwarder dan logistik ini, kita bisa juga membiayai dari sisi eksportir dan importir Oh, atau iya. tradernya, Pak. Ya, nanti kita lakukan beberapa skema trading bisa Iya. Pak, skema financing di trade finance Pak. Baik itu misalkan clean collection, documentary collection, mungkin iya. ada LC segala macam juga SKBDN itu bisa kita biayai sehingga mereka bisa mendapatkan pembayaran di awal untuk bayar ke perusahaan forwarder logistiknya. Iya, iya. Ya untuk di eksportirnya atau di importirnya memang sebenarnya terpisah antara dengan forwarding di kami. Cuma memang itu menjadi satu paket. Oleh karena itu ada beberapa forwarding yang nyambi jadi trader. banyak. Oh, Dan ada juga perusahaan ya. trader ekspor impor yang covernya forwarding. Iya. Ada. Gitu. Jadi Yang ini mempunyai izin impor ya umum betul. ya. Jadi ada punya CPT, punya izin ekspor, izin impor untuk ya. komoditi-komoditi Iya, iya. tertentu. Semuanya memang terkait sama supply chain dan itu juga unsur kemudahan. Kemudian buat siapa? Buat eksportirnya. Karena ada eksportir yang real pemilik komoditi sebagai eksportir, ada yang meminjamkan dokumentasi untuk Iya. ekspor. Nah, Bahasa kerennya
undername. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Teman-teman pelaku Kadang-kadang logistik teman-teman kita Alfi juga. Ya, nah ini memang memudahkan. Ini yang kita peta-petain mana yang jasa logistik, mana banyak jasa trading, ya. Yang satu lagi adalah jual belinya. Nah, jual belinya ini kan duitnya gede karena komoditi. Belum. Nah, paling ekstrim adalah jaminan jual belinya. Artinya gini, komoditi yang dikirim belum tentu diterima di negara tujuan dengan kondisi-kondisi tertentu. Banyak dan ini betul-betul menguras jual harta. Karena apa? Barang komoditinya oke, standarnya oke, nyampe di sana ternyata ada mungkin terreject karena jamur, karena regulasi, karena betul. apa? Sehingga harus reekspor ya. Itu costly semua. Costly Dan semua. ini yang membuat teman-teman itu saya wanti-wanti. Trading mainlah trading yang baik, pastikan komoditinya. Jangan orang lain trading, kita yang menyiapkan dokumentasinya, kita yang jadi korbannya. Karena efeknya apa? Gak dibayar, Bu. Gitu. Nah, nggak dibayar. Nah, ini kan terkait sama angka-angka yang bagaimana itu. Nanti dengan acara ini otomatis kami juga sosialisasikan ke teman-teman trader, eksportir, importir. Oke, kalau memang perlu covering tertentu nih kan gitu kan. Oke, itu sebenarnya udah biasa dengan LC dan lain-lainnya gitu. Nah, di logistik ini yang kami sebenarnya membatasi diri tidak sebagai perusahaan penjamin Funder ya. pembiayaan itu ya. Pembiayaan. Itu ya gimana lagi karena situasi kondisi meminta seperti itu. Meminta seperti itu. Tapi alangkah baiknya ada institusi lain seperti perbankan yang memang bisnisnya adalah sebagai dana talangan bisa bermain, cuma dibuat konsep aplikasinya dengan cara di supply chain, yaitu tadi saya usul tadi itu ini udah keren nih kan gitu kan, untuk dari invoice muncul sampai terakhir kan gitu. Nah, yang di depannya pendanaan pembiayaan ini ya Tum ya. Karena gini Pak, kalau kita diskusi dikit ya kan, terminal ini nggak banyak Pak, khusus satu. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan terminal saja. Karena penjaminnya kan terminal. Bapak juga bayarnya langsung ke terminal, walaupun di awal ya Pak. Jadi kita kan Bapak tidak menyerahkan uang ke kita, tapi Bapak langsung ke terminal. Nah, di situ Bapak kan sudah pasti dijamin bahwa uang itu memang masuk ke terminal. Sehingga tinggal nanti kos penagihannya ya. Dari itu. Ada beberapa produk sekarang ini dari bank ya yang sudah mulai ke sana. Nah, saya belum bicara sama banknya siapa, karena kemarin sama pertemuan seperti ini Pak gitu loh. Karena memang pointernya di kami ya, di forwarding ya, khususnya di Alfi ya Pak ya. Yaitu pembiayaan di terminal yang cukup besar. Cukup besar. Biaya jasa-jasa di terminal pelabuhan ini. Kalau di pelayaran mungkin ada tuslah handling cost, ada lift off, lift on, ada cleaning, dock fee dan sebagainya. Itu kan harus dibayar di awal Pak. Setelah keluar dari kapal masuk ke terminal peti kemas, itu ada lift off, lift on, ada storage atau penumpukan. Kalau memang itu ada penjaluran merah, harus ada ekstra gerakan ekstra, dan itu semua dibayar di depan. Bahkan nanti ke depan dari beberapa regulasi yang ada, kita melakukan fumigasi di dalam, kita melakukan X-ray juga di dalam, dan itu semua harus dibayar di muka. Jadi kalau setiap pergerakan kontainer harus dibayar, ya kan? Nggak selesai, nggak keluar, nggak jalan. Nggak keluar. Kalau itu solusi itu ya. Solusi ya. Kebutuhannya per project atau per shipment itu berapa? Berapa kira-kira? Bukan per shipment, per dokumen. Per dokumen itu kira-kira berapa Pak? Tergantung besaran ini. Mulai dari yang satu kontainer 20 feet paling kecil, ada yang 40 sampai 40 feet yang jumlahnya banyak, sampai kalau yang mainannya Pak Ketum nih satu kapal. Kita bicara pelabuhan terminal kontainer ya Pak ya. Walaupun bukan semua pengangkutnya dari anggota kami. Ya kan? Kalau kita bicara terminal peti kemas, itu satu tahunnya mungkin sekitar 1,4 sampai 1,5 juta TEUs. Itu yang impor sama ekspor, ya Pak. Nanti dibantu oleh Teluk Lamong untuk penyangganya terminal peti kemas. Kita anggaplah jelek-jelek 500.000. Berarti ada 2 juta yang berputar masuk keluar di sana. Besar Pak. Ya, kalau kita rata-rata 3 juta aja di storage-nya sama di pelayarannya ya. Enggak sampai lebih ya. Lo tinggal hitung aja Pak, 2 juta dikalikan 10 juta untuk kos pelayaran dan penumpukan. 10 juta kalau 2 juta berarti
20 T. Iya, Ya? dua Ya, T. 20 T. Saya Untuk lihat T. omsetnya Pelindo itu sampai 31 T. Itu Pak. Kurang lebih ya. Ini kita Nah, ngomong awang-awang ya, bukan data ya. Itu uang Kita selama ngomong ini yang awang-awang. cash masuk, Pak. Artinya Dan itu di memang- depan. Itu di depan. Di depan, Di Pak. depan. Yang Nah. betul. Potong sebelum. Nah, Oh, bagaimana sekarang kita bukan memanfaatkan, Iya. membantu. Dan kami yang pengguna jasa yang harus bayar. Bapak yang harus keluar uang. Iya, Support, itu Pak. betul. Gitu. Oke, Mensupport. Di situ ada uang berputar yang cukup besar. Harusnya bank menarik ini kan di Iya, situ. menarik. Dan harus ya. Iya, Karena harus masuk, mau harus nggak mau masuk. pekerjaan kita di situ muaranya. Itu kan bukan pekerjaan kami, Bu. Pekerjaan perbankan sih Perbankan. sebenarnya. Nah, izin Pak. Gitu. Jadi dalam waktu dekat ini kita Ya. memang coba masuk untuk incas langsung di terminal ini Pak. Iya, Ya. iya, iya. Termasuk salah satunya transaksi yang kami kembangkan itu adalah yang Giro Auto Collection ini bisa 24 jam. Oke. Dulu itu baik, mungkin sekarang juga perbankan itu kan dari jam 11 malam sampai jam 2 itu Off. dia itu off Pak. Ya. Karena ada batching proses, Yes. Oh, ada iya, ini iya. segala macam. Ya. Nah, sistem yang ACS BRI kemarin kita coba betulkan dan saat ini sudah berjalan dan proven sudah fix berjalan itu kita 24 jam 7 hari. Running on. Non-stop. On Iya, stop running itu truk jam berapapun Bisa. mau masuk ke sana Pelabuhan. Oke. itu bisa. Iya, iya. Jadi hold and release-nya Iya. sistem Sebenarnya udah bagus tuh ACS ya. Iya, Udah sama oke. dengan kondisi pelabuhan. Iya, Betul. sudah kita Jam sesuaikan kerjanya, jam iya, kerjanya. Nah, makanya Giro dan sistem auto collection tadi udah 24 jam dan kita coba berikan special rate ya untuk Giro itu. Monggo nanti dari teman sobat Alfi. Sahabat logistik. sahabat logistik yang mau memanfaatkan Giro ACS kami, kita kasih suku bunga yang kompetitif di 3,5% Pak, dan sistem 24 jam yang bisa digunakan untuk keluar masuk Transaksi. pelabuhan, Oh, transaksi. jadi kalau kita buka rekening nih Pak ya, Ya. sebesar 1 M misalnya, itu ada cashback ya Pak ya, Nah, iya. 500.000 ya Pak ya, Betul. 500.000. nanti ya, Mas, ya. Terus yang kedua bunganya itu kompetitif Pak, disamakan dengan bunga deposito ya Pak ya. Betul. Minimal 500 juta. Kalau untuk pembukaan rekeningnya sebenarnya nggak berat Pak, cuman 1 juta. Oh iya, pembukaan 1 juta. rekeningnya. Ya, pembukaan rekeningnya. Tapi ada batas limit berapa Iya. dapat cashback ya Bu Minimal ya. Untuk cashbacknya ketika Bapak mendaftarkan ACS di kita, itu otomatis cashback kita berikan. Langsung. Yang ya Dengan nilai 1 M itu. Bukan Pak, pendaftaran ACS-nya saja kita kasih cashback 500.000 Oh. di awal. Nah, Pendaftaran kalau aja ya? iya pendaftaran ACS melalui BRI. Oh. Nah, kalau untuk rate-nya itu ketika kita kan sudah kita pasang otomatis Pak untuk Iya. penyesuaian rate-nya. Mm-mm. Ketika saldo rekening itu Bertambah. mencapai 1 miliar, melewati 1 miliar, otomatis dia bergerak menjadi 3,5%. Dan itu setara rate deposito kita. Jadi uang bergerak tapi Iya. nggak deposito Pak Betul, bunganya. Pak. Ini Ya kan kalau Combine. misalkan dia Kombinasi. gitu Iya. kan Pak, Iya. bergerak ya. Baru Istilahnya- dicairkan baru bergerak. Ya kan gitu ya. Istilahnya orang Jawa itu siji gawe loro gawe. Oh. Apa itu? Apa itu? Kita nggak ngerti ya Pak. Satu pulau, satu kayu, 20 telang. Oh, gitu. sama Siap, ya, siap. bahasa itu. Bahasa Jerman saya nggak ngerti. Saya tanya. Ya, iya, iya. Ini dulur logistik ya, ini menarik nih. Selama ini menjadi sekedar diskusi, Iya, iya, ngopi-ngopi iya, tanpa solusi, Iya, tanpa iya. solusi. Mhm. Karena ya kita sadar toleh Pak. Maksudnya kalau di kondisi-kondisi tertentu kan gitu kan, ada proyek gede tapi nalangi gede kan gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin ini menjadi solusi buat teman-teman pelaku-pelaku logistik Iya. anggota Alfi Jawa Timur. Jadi ini memang tinggal bagaimana teknis lebih detailnya. Iya. Kita tinggal perlu sosialisasi lebih banyak, Pak Dani, Bu Nunung. Iya. Bagaimana prosesnya dan titip yang PR kami tadi, Pak. Siapa? Baik. Ya tadi. Jadi kalau ada kawan-kawan langsung ke BRI Oh, iya. Sahabat Kurung aja ya, Betul, ketemu Bu betul. Nunung. Hati, Pak. Kalau memang berminat, Ya. minta penjelasan yang lebih jelas lagi, Lebih jelas tinggal lagi. langsung ke BRI Prapat Kurung ya. BRI Prapat Kurung yang di Pak. Tanjung Perak. Tanjung Nggak usah Perak. ke sana, nggak apa-apa Pak, tinggal telepon nomor saya. Oke. Nanti Nanti yang kami catat nomor meluncur telepon Luar biasa. Ibu Bu Nunung. ke tempat Bapak Ibu sekalian. Siap. Nah ini ya kami cukup terima kasih lah dengan informasi-informasi seperti ini, walaupun belum sempurna, tapi diskusi ini ya Tum ya menjadi satu momen yang sekiranya menjadi solusi ke depannya. Ya. Nah, ini yang kami harapkan. Kayak itu tadi, kami itu paham, kami bukan
perusahaan pembiayaan, tapi dipaksa Iya. jadi pembiayai kan gitu kan. Iya. Apalagi kita nggak ngenakan bunga kan gitu kan. Iya. Ngenakan bunga malah kabur semua kan gitu. Nah itu udah dibuat all in, runtutannya di supply chains itu panjang. Sesuatu fail bisa-bisa nggak dibayar. Sesuatu itu yang perlu. Nah, makanya kita udah keluar uang ya Pak ya. Iya, betul Pak. Tapi ketika tidak berhasil di ujung ini, Iya. ini rentetan yang Betul. sudah kita Iya, keluarkan. ada yang itu unik. tidak bisa Invoice, digunakan. ya billing menjadi sebuah jaminan. Oh. Ini sebenarnya kan di luar core bisnis ya. Betul. Karena kan kan invoice-nya beruntun ya. Kalau ini nggak selesai, ya atau ini fail, ini terpending. Dibayar, tapi dimainkan. Aturan dagang nggak ada, kan gitu kan. Tapi kita udah jaga relationship dan lain-lainnya. Artinya banyak beberapa teman-teman terjadi fail di satu titik, yang lainnya berimpact pada ulang tahun. Nah, maksudnya invoice yang ini ke pending sampai tahun berikutnya karena belum terselesaikan Iya, yang iya. ini. Banyak sih sebetulnya indikator-indikator yang memang ekosistem logistik ini memang harus harus dikenal Pak. Harus dikenal. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Contohnya gini, rasio kewajaran Pak ya. Tadi kan saya bilang dari pelayaran, penumpukan itu kita modalin dulu. Ya. Dengan keuntungan kami dengan jasa logistik ini itu nggak sepadan Nggak sepadan. sekarang ini. Jadi kadang-kadang kan Bang juga melihat nilai kewajaran job ya Iya. dalam satu pekerjaan dengan modal yang dikeluarkan dengan untung yang kita dapat itu tidak. Tapi ya itulah bisnis logistik ya. Iya, itu bisnis Tetap logistik. berjalan juga gitu loh. Kan kalau misalnya saya harus keluar 100 juta berarti saya harus untung 10%. Iya. Nah, itu nggak bisa dihitung di hitung-hitungan seperti itu, matematika logistik nggak ada ya. Iya. Sekarang ini ya Nggak untuk ada. perkembangan zaman sekarang ini ya. Jadi kompleks banget Kompleks banget ya. di tengah persaingan. Iya, betul. Di tengah persaingan, Iya. layanan, servis, kecepatan, kompetitif Kompetitif. bersama adanya dibukanya perusahaan-perusahaan asing yang masuk di negara kita. Betul. Iya. Jadi kita yang local company ini Bu kadang-kadang ya gimana lagi ya Tum ya. Tersisihkan di ladang Tersisikan sendiri. di ya. ladang sendiri. Gitu. Jadi ini perlu support. Iya. Karena kami perlu untuk lebih berkembang lebih jauh. Yang aware, yang peduli dengan kekuatan ekonomi nasional ya kita local company ini didorong oleh perbankan government banking ini kan juga harus support juga. Ya, selaras juga dengan tagline-nya kami Pak. Apa itu tagline-nya, Bu? Memberi makna Indonesia. Iya. Iya. Baru tahu. Mantap. Mantap. Jadi ini yang kita kita diskusikan, semoga menjadi informasi yang baik buat lingkungan kita Bermanfaat semua, juga buat bermanfaat. teman-teman ya. Iya. Dan tetap kita berinovasi bersama Bu. Pak Dani. Siap. Jadi ini kita bersama-sama. Kita harus memberikan solusi. Jadi silaturahim yang memberikan solusi. Iya. Gitu. Ngopi tok ono buntute. Iya Pak, harus manfaat. Nah, Betul. gitu. Jadi ini kita di ujung waktu. Terima kasih Pak Dani, Ya, Bu sama Pak Iko. Nunung. Pak Ketem Wibi. mungkin ada sesuatu yang mau di highlight dari Pak Dani atau Bu Nunung terkait sama Highlight, baik Pak. Dari saya mungkin Pak ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama BRI dengan Alfi, Ilva, terus kemudian dulur logistik semua itu baik dari sisi tadi ya supply chain financing, baik itu mungkin nanti ada kebutuhan di pembiayaan ekspor impor, lalu kemudian ada di bidang digital transaction yang dibutuhkan. Kami juga siap support dan mungkin ada nanti pendampingan untuk ke UMKM dan lain-lain Pak. Jadi kita sama-sama untuk memajukan dunia usaha di bidang logistik dan forwarder ini Pak. Gitu. Terima kasih Pak Dani, Bu Nunung, Bapak ada mau sampaikan? Ya saya mengapresiasi sih ya karena saya juga membuka wawasan kita Ya, terhadap pembiayaan karena memang masalah yang utama saat ini adalah modal. Khususnya di Alfi Pak ya, di forwarding kami ya dengan 500 anggota yang sebagian besar kami juga UMKM ya. Kami butuh disupport memang oleh bank. Hanya produk yang belum bisa masuk dah. Semoga dengan ada hadirnya BRI sekarang ini kita sudah diskusi ada tool-tool baru produk yang bisa disinergikan berkolaborasi dengan kami asosiasi Alfi ya Pak ya. Sehingga teman-teman ini bisa menjadi satu barometer ya untuk bisa menjadi pembiayaan di satu bank BRI ini gitu loh. Gitu.
Siap. Makasih. Terima kasih Pak Dhani, Bu Nunung dan Iya. Ketum. Ya, Dan Dulur Logistik, apa yang kita diskusikan di siang hari ini menjadi sesuatu momen yang luar biasa dalam membuat inovasi pendukung di layanan supply chain yang disupport dengan supply chain financing by BRI. Ini perlu penyempurnaan lebih lanjut, Siap, tetapi ini adalah satu terobosan. Dan saya atas nama Alfi dan Pak Ketum sangat terima kasih kepada BRI untuk meluncurkan program supply chain financing by BRI, dan kita tunggu gebrakan lebih lanjut untuk menjadi solusi kemudahan bagi anggota Alfi, Dulur Logistik Jawa Timur dan semuanya. Amin. Siap Pak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Saya Iko Sukma Handriadianto di host siang hari ini. Kita ketemu di momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logistik. Salam logistik. Tanjung Perak atau